Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 29. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Penyesalan adalah bentuk kesadaran seseorang terhadap suatu perbuatan yang salah. Penyesalan memang menyakitkan. Namun di balik rasa sakit itu, ia membawa kebaikan sebagai bahan pembelajaran. Itulah yang sedang terjadi pada seorang Wiratama Abimanyu Sudarmadi. Kesalahpahaman membuatnya melakukan suatu kesalahan yang begitu besar. Ia telah mengabaikan seseorang yang seharusnya menjadi prioritas dalam hidupnya. Di sebuah ruangan, Via mengusap air mata yang jatuh membasahi wajah pucatnya. Keterkejutan belum lenyap akibat Wira yang secara tiba-tiba memeluknya saat baru datang. Ia sudah dikejutkan kembali dengan perkataan suaminya itu. Wira baru saja memberitahu tentang fakta bahwa Lila adalah putrinya yang dibawa pergi oleh Shera beberapa tahun lalu. Entah wanita muda itu harus bahagia atau sedih. Setidaknya, Lila akan menemukan keluarga yang sebenarnya. Dan Lila mendapatkan kesempatan untuk sembuh melalui operasi pencangkokan sumsum tulang belakang. Seperti yang dikatakan dokter. Akan tetapi di balik semua itu, perbuatan Wira yang kasar telah membuat gadis kecil itu menjadi takut. Hanya dengan menyebut nama dari laki-laki yang sebenarnya adalah ayah kandungnya. Wira menjatuhkan tubuhnya, berlutut di hadapan istrinya itu. Seorang istri yang selama beberapa bulan menelan pil pahit karena suami yang teramat membenci dan selalu menghinanya dengan sebutan wanita penggoda. Pernikahan mereka sejatinya bukan didasari cinta, melainkan karena sebuah perjanjian semata yang terjadi karena adanya tujuan masing-masing. Hati rapuh Via mungkin terluka karena perbuatan Wira. Akan tetapi, ia tetaplah seorang istri, terlepas dari adanya cinta atau tidak di antara mereka. Aku tidak layak dimaafkan. Aku sudah menuduhmu tanpa melihat kenyataan. Kau berhak menghukumku. Ucap Wira dengan posisi masih berlutut di hadapan istrinya. Via masih berusaha menahan air matanya yang sejak tadi meluncur bebas. Bukan salah Mas Wira. Aku yang bersalah. Via mengusap air matanya. Aku lupa untuk berserah diri. Aku menolak untuk berpasrah. Aku terlalu menginginkan kesembuhan Lila sampai aku menjerumuskan diriku ke sana. Siapapun akan berpikir aku bukan wanita baik. Dan itu adalah kesalahanku. Rasa bersalah Wira semakin membesar. Betapa mulianya hati Via yang dengan mudahnya melakukan pengorbanan untuk Lila. Kalau mau minta maaflah pada ayah dan Lila. Mas Wira sudah melakukan kesalahan dengan menyakiti ayah. Mas Wira juga pernah menyebut Lila sebagai anak haram. Wira masih membeku di tempatnya. Ia ingat semua perbuatannya beberapa waktu belakangan ini. Sungguh, ia merasa hatinya telah dibutakan oleh emosi sesaat. Di sisi lain, Tuan Gunawan sedang menemani Lila di dalam ruangan sembari menunggu Wira dan Via bicara berdua. Pria parubaya itu memeluk Lila yang kini berada di pangkuannya. Seorang cucu yang telah dicarinya selama bertahun-tahun. Rasa bahagia dan sedih bercampur menjadi satu. Ia mengusap rambut cucunya yang telah mulai rontok itu. Memperhatikan tangan kecil Lila yang lemah, memainkan sebuah boneka usang. Lila yang selama ini hidup dalam keterbatasan, dan hanya mainan usang itu yang dimilikinya. Dan tak terasa, air mata pria itu kembali berderai. Dengan kekayaannya, ia bahkan sanggup membelikan mainan apapun, termasuk toko mainannya. Namun akibat perbuatan Shera, Lila harus terpisah dengan keluarga sebenarnya. Pria itu melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tetapi Via dan Wira masih belum kembali. Opa,
Panggilnya dengan menarik lengan sang opa. Iya nak. Lila mau ikut ke rumah opa ya. Lila tidak mau pulang ke rumah Om Wila lagi. Lila sama bunda boleh ikut opa kan? Ia segera menjawab dengan senyum dan anggukan. Walaupun air matanya kembali menetes setelahnya. Tentu saja boleh. Nanti opa belikan mainan yang sangat banyak. Lila mau mainan apa? Lila mau boneka princess opa, yang bajunya warna biru. Ia menunjuk sebuah buku dongeng yang terletak di atas meja. Dengan segera pria itu meraih buku itu. Lila membuka lembar demi lembar, hingga menemukan sebuah gambar kartun kesukaannya. Lila mau boneka kayak gini. Menunjuk satu gambar seorang putri dengan gaun berwarna biru. Lila juga punya baju begini opa. Bunda yang buat. Bunda bilang nanti kalau punya uang mau beliin Lila boneka princess ini. Nanti kalau sudah ada bonekanya, Lila juga mau pakai baju punya Lila. Biar sama kayak bonekanya. Kalau begitu, besok opa belikan boneka yang banyak. Lila mau apa lagi? Ayo, bilang sama opa. Nanti opa kasih semua yang Lila mau. Ucapnya sembari mengusap wajah pucat gadis kecil itu. Lila mau ayam Upin Ipin opa. Pria parubaya itu mengerutkan alisnya pertanda bingung. Ayam apa? Ayam Upin Ipin. Lila mau makan ayam kayak Upin Ipin opa. Tangan kecilnya kembali menunjuk sebuah buku di atas meja. Begitu buku cerita asal negeri jiran itu berada di tangannya, ia menunjukkan gambar Upin dan Ipin yang sedang melahap ayam gorengnya. Kayak ini opa, Lila mau makan ini. Beliin ya opa. Kalau begitu, besok opa bawakan ayam Upin Ipin yang banyak. Ucap pria parubaya itu membuat senyum merekah di wajah Lila. Tidak lama berselang, Via masuk ke ruangan itu sambil tersenyum. Ia mendekat pada Lila. Lila kenapa belum tidur? Ini kan sudah malam. Lila main sama opa bunda. Opa mau bawa boneka sama ayam Upin Ipin buat Lila. Ucapnya penuh semangat. Walaupun terlihat jelas gerakannya yang lemah. Namun, senyum yang menghiasi wajah mungilnya tiba-tiba meredup. Saat ia menyadari siapa yang baru saja ikut masuk ke ruangan itu. Wira memandangi Lila dengan berderai air mata. Sementara gadis kecil itu sudah ketakutan. Ia menyembunyikan wajahnya di dada sang opa. Lila kenapa nak? Lila takut opa. Om Lila jahat sama bunda. Terdengar suara tangisan yang membuat Wira mundur beberapa langkah. Mendapat penolakan dari anak yang begitu ingin ia peluk, membuatnya terpukul. Lila terus menangis sambil bergumam-gumam, membuat Via segera meraih tubuh gadis kecil itu. Sayang, Om Wira kesini mau bertemu Lila. Lihat, Om Wira bawa boneka princess untuk Lila. Tidak mau, Om Wira nanti jahatin bunda lagi. Om Wira suka malain Lila. Lila takut bunda. Lila mau pulang ke panti aja. Via memeluk Lila dengan erat. Ia dapat merasakan tubuh Lila yang gemetar. Dan sesuatu membuat mereka semua panik saat tetesan darah keluar melalui hidung Lila. Suara tangisannya pun semakin melemah. Perlahan ia mulai kesulitan bernapas. Dan sesaat kemudian, ia tersadarkan diri lagi. Menyadari keadaan itu, Surya dengan sigap keluar dari ruangan untuk memanggil dokter. Sementara Wira meraih tubuh Lila. Ia memeluknya dengan derai air mata yang semakin deras. Lila, ini ayah nak. Ayah sayang Lila. Bangun Lila. Bersambung.